Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullahu ajma'in wa rahimakumullahu ta'ala. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, kita mengawali majelis kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan taufik dan hidayah serta kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya, kita bisa bermajelis kembali di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salah satu ibadah yang Allah wajibkan atas orang-orang beriman, yaitu bertalabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama. Karena ilmu inilah jamaah yang Allah muliakan, yang akan menjadi pondasi kebahagiaan dan pondasi keselamatan seorang hamba di dunia dan akhirat. Kualitas sa'adah, kualitas kebahagiaan dan kualitas keselamatan seorang hamba sesuai dengan kualitas ilmu agama yang dia miliki. Oleh karenanya, di antara tanda Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan untuk seorang hamba adalah ketika Allah jadikan hatinya condong ke majelis-majelis ilmu, Allah jadikan langkah kakinya ringan ke majelis-majelis ilmu, dan Allah jadikan hatinya mudah untuk menerima ilmu, dan jawarihnya, anggota badannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk mengamalkan ilmu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Maka mempelajari ilmu agama, mempelajari petunjuk Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di antara nikmat yang sangat besar yang wajib disyukuri oleh orang-orang beriman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan secara sempurna kepada qudwah hasanah kita semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah berjalan di bawah naungan petunjuk dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Para jamaah yang Allah muliakan, di kesempatan pagi hari ini, di hari yang ke-23 dari bulan yang sangat mulia, satu dari 4 bulan haram, di mana amal kebaikan seorang hamba dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di bulan Rajab di tahun 1446 Hijriah. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam mengkaji kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Di kesempatan pagi hari ini kita masuk pembahasan tentang bab salatil idain, tentang salat 2 hari raya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ikhwani fillah azakumullah, kata al-Eid di dalam bahasa Arab, ya, yakni hari raya atau al-Eid di dalam bahasa Arab itu terambil dari kata ada ya'udu, artinya kembali, sesuatu yang kembali dan berulang setiap tahunnya, itulah Eid, ya. Maka di dalam syariat Islam ada 2 hari raya yang Allah syariatkan kepada orang-orang beriman, ya, di mana 2 hari raya ini terkait dengan momentum, ya, ibadah yang sangat besar di dalam Islam, terkait dengan salah satu rukun Islam. Ada Idul Fitri di tanggal berapa jemaah? Di tanggal 1 Syawal. Ada Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, 2 momentum hari raya ini terkait dengan 2 ibadah yang sangat besar di dalam Islam. Ya. Adapun Idul Fitri maka terkait dengan rukun Islam yang keberapa? Yang keberapa jemaah? Yang keempat. Ya, yakni siyamu Ramadan. Idul Fitri itu terkait dengan momentum puasa Ramadan. Setelah sebulan penuh kaum mukminin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan yakni puasa Ramadan yang merupakan satu di antara 5 rukun Islam,
tepatnya rukun Islam yang keempat, ya. Maka setelah kaum muslimin berletih, bersungguh-sungguh selama bulan Ramadan berijtihad dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di siang harinya berpuasa dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, memperbanyak sedekah, memperbanyak tilawatul Quran. Di malam harinya kaum muslimin bersungguh-sungguh qiyamul lail, mengerjakan salat tarawih di malam-malam hari Ramadan. Maka setelah musim kebaikan tersebut, Allah berikan satu hari di mana orang-orang beriman diberikan kelapangan, disunahkan untuk makan dan minum. Setelah mereka beribadah selama sebulan penuh, maka ada momentum hari raya yang hendaknya orang-orang beriman berbahagia dengan hari tersebut, yakni momentum Idul Fitri di tanggal 1 Syawal. Maka syariat Idul Fitri ini terkait dengan ibadah puasa Ramadan, mengiringi ibadah puasa Ramadan. Sedangkan Idul Adha terkait dengan ibadah yang menjadi rukun Islam yang ke-5, yakni terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena jemaah yang Allah muliakan, ketika kita berusaha untuk mentadaburi, merenungi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat untuk hamba-hambanya, kita akan faham bahwasanya syariat Allah itu memberikan kemaslahatan untuk umat manusia. Sangat tepat ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan Idul Fitri setelah momentum siam Ramadan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan Idul Adha setelah momentum ibadah haji yang dikerjakan oleh orang-orang beriman yang memiliki kesanggupan untuk berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji di Baitullahil Haram. Di bab Salatul Idain, penulis membawakan sekitar 5 buah hadis yang terkait dengan pelaksanaan salat 2 hari raya yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yang penulis bawakan adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya, dari hadis Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbati. Kata Abdullah bin Umar, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Umar ibn al-Khattab, khalifah yang kedua sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum, yusalluna al-idaini, mereka semua yakni Nabi, Abu Bakar dan Umar, mereka semua salat 2 hari raya sebelum berkhutbah, sebelum melakukan khutbah. Penulis rahimahullahu taala membawakan hadis Abdullah bin Umar di sini untuk menjelaskan bahwasanya di antara sunnah yang dahulu dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sunnahnya Khulafaur Rasyidin,
seperti Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab, mereka mengerjakan salat Id, salat hari raya ya, sebelum pelaksanaan khutbah. Ya, maka ini sunnahnya. Ini yang sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Ketika kita mengerjakan salat hari raya yang di sana ada salat dan ada khutbahnya, maka yang didahulukan apa? Salat dulu baru khutbah. Dan ini yang membedakan antara salat Id dengan salat apa? Salat Jumat. Ya. Kalau salat Jumat sunnahnya khutbah dulu baru salat. Ya. Khatib ketika masuk waktu Jumat, ya, waktu zuhur, maka khutbah dulu. Selesai khutbah baru salat Jumat. Sedangkan untuk 2 hari raya, maka sunnahnya adalah salat dulu, salat Id dulu. Selesai salat Id baru kemudian imam berkhutbah di hadapan kaum muslimin, memberikan nasihat, memberikan peringatan agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, berbuat kebajikan. Ini sunnah. Ya, ini sunnah. Ya. Maka kita ambil pelajaran dari hadis yang pertama yang penulis bawakan. Ya, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Umar. Hadis ini menjelaskan bahwasanya sunnahnya salat Id adalah mendahulukan salat sebelum khutbah. Ya. Baik salat Idul Fitri ataupun salat Idul Adha. Maka salat dulu. Ya. 2 rakaat. Ya. Rakaat pertama diawali dengan 7 kali takbir, kemudian rakaat kedua diawali dengan 5 kali takbir. Ya. Selesai salam, selesai salat, baru kemudian khatib naik ke atas mimbar, kemudian berkhutbah. Ya. Adapun kaum muslimin, maka boleh bagi mereka untuk mendengarkan khutbah. Boleh mereka untuk langsung pulang. Tapi yang terbaik tetap duduk sampai khutbah selesai. Ini yang terbaik. Tapi bukan satu kewajiban, bukan satu keharusan. Ya, untuk tetap mendengarkan khutbah sampai akhir. Tapi yang afdal, yang terbaik adalah mendengarkan nasihat, mendengarkan kebaikan yang disampaikan di momentum salat Id. Ya, maka ini sunnah. Faidah yang kedua yang bisa kita ambil, hadis ini menjelaskan bahwasanya ibadah itu dibangun di atas tauqifiyah. Bahwasanya peribadatan di dalam Islam dibangun di atas kaidah tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah, jamaah? Yakni mengikuti dalil yang ada. Ya, enggak boleh kita merubah-rubah. Kaifiat ibadah yang dicontohkan oleh Nabi, itu yang kita amalkan, itu yang kita jalankan. Ya, maka ketika Nabi SAW mencontohkan di dalam salat Id, mendahulukan salat sebelum khutbah, itu yang kita jalankan. Jangan dibalik, khutbah dulu baru salat. Itu namanya tidak ittiba', tidak mengikuti tuntunan. Ketika di dalam salat Jumat Nabi SAW mendahulukan khutbah sebelum salat, ya kita ikuti. Khutbah dulu baru salat. Kalau dibalik salat dulu baru khutbah, maka menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Dan ini jamaah yang Allah muliakan berlaku untuk semua peribadatan. Bukan hanya terkait dengan salat Idul Fitri dan Idul Adha dan juga salat Jumat. Tapi semua ibadah yang kita kerjakan wajib dibangun di atas mutaba'atu hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu di zaman Bani Umayyah, ya, sebagian khalifah Bani Umayyah, ya, itu merubah, ya,
di mana mereka mendahulukan khutbah sebelum salat Id. Ya. Kenapa? Karena ketika mereka salat dulu baru khutbah, kaum muslimin semuanya bubar. Gak ada yang mau dengar khutbahnya. Karena khutbahnya terkait dengan masalah-masalah politik yang terkait dengan maslahat kaum muslimin. Ya. Maka kaum muslimin gak ada yang mendengar khutbah. Akhirnya sebagian khalifah Bani Umayyah berinisiatif, ya, bagaimana caranya agar masyarakat tidak bubar ketika khutbah. Akhirnya khutbah dulu baru sholat. Maka diingkari oleh para ulama. Ini bukan sunnah, ya. Ini bukan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kita orang-orang beriman memiliki suri tauladan terbaik di dalam kita beribadah, di dalam kita bermuamalah, di dalam kita beraqidah. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, maka uswah hasanah terbaik orang-orang beriman adalah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dalam masalah akidah kita, ya, mencontoh Rasulullah. Dalam masalah ibadah kita mencontoh Rasulullah. Dalam masalah bermuamalah kita pun mencontoh, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Faidah yang ketiga, jamaah yang Allah muliakan, di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Umar, hadis ini dijadikan hujjah oleh para ulama bahwasannya, ya, sunnahnya Abu Bakar dan Umar adalah dalil. Ya, sunnahnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar adalah hujjah, ya, yang bisa diikuti, yang bisa diteladani oleh kaum muslimin yang datang setelah mereka. Ya. Dan ini didukung oleh banyak dalil yang lain. Ibnu Umar berhujjah dengan sunnahnya Abu Bakar dan sunnahnya Umar, ya, dalam melaksanakan salat 2 hari raya. Ibnu Umar mengatakan kana nabiyyu wa Abu Bakrin wa Umar. Dahulu Nabi, Abu Bakar dan Umar. Yani beliau beristidlal dengan sunnah Rasulullah, sunnahnya Abu Bakar dan sunnahnya Umar, ya, untuk menjelaskan satu permasalahan di dalam agama. Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak ayat hadis beliau, di dalam banyak sunnah beliau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan, ya, agar orang-orang beriman mengikuti, meneladani Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dalam sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, teladani 2 sosok manusia sepeninggalku. Kalau seandainya aku nggak ada, kata Nabi, maka contoh teladani 2 sosok manusia sepeninggalku. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tentang perintah untuk berpegang teguh di atas sunnahnya khulafaur rasyidin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi, ya, perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, maka solusinya adalah berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, dengan tuntunanku, dengan petunjukku, dan berpegang teguhlah dengan sunnahnya khulafaur rasyidin. Ya, berpegang teguhlah dengan sunnah mereka, ya, dan gigitlah sunnah tersebut dengan geraham-geraham kalian. Ini pegang erat-erat, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan sunnahnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang kedua yang penulis bawakan, Al-Imam membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya dari jalan sahabat yang mulia Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal adha ba'da as-salati. Kata Bara bin Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami yaumal adha, yakni pada momentum hari raya Idul Adha ba'da salah, setelah apa? Setelah salat. Ini menguatkan hadis yang sebelumnya, bahwasanya di antara sunnah ya di dalam melaksanakan salat hari raya adalah mendahulukan salat sebelum khutbah. Ya. Kata Bara bin Azib, Nabi alaihi salatu wasallam berkhutbah kepada kami ya di tengah-tengah kami pada momentum Idul Adha setelah selesai salat. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya di antara ucapan, di antara isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuka wa man nasaka qabla salati fala nusuka lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang salat sebagaimana ya salatnya kita, yakni mengerjakan salat hari raya Idul Adha sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pun menyembelih ya sebagaimana kita menyembelih, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih kurban dikerjakan setelah salat Id. Ya, ini pun sunnah. Ya. Kata Nabi yang mulia, siapa yang salat sebagaimana kita salat, siapa yang menyembelih sebagaimana kita menyembelih, maka dia telah ya menepati sembelihan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang menyembelih kurbannya setelah salat itu yang benar. Ya, maka dia menepati tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man nasaka qabla salati fala nusuka lahu. Namun siapa yang menyembelih sebelum salat Id dilakukan, maka tidak dianggap kurbannya. Ya, kenapa? Karena menyelisihi sunnah. Ya. Tuntunan Nabi ketika kita berkurban, maka hewan kurban kita disembelih setelah pelaksanaan salat Id. Maka ketika seseorang ya menyelisihi tuntunan Rasulullah dengan menyembelih kurban sebelum pelaksanaan salat Id, maka tidak dianggap sebagai kurban. Ya. Kenapa jemaah Allah muliakan? Kembali kepada poin pertama yang kita bahas, bahwasanya yang namanya ibadah itu sifatnya apa? Tauqifiyah. Dibangun di atas dalil, dibangun di atas tuntunan. Ya, karena syarat sahnya amalan, syarat diterimanya amalan itu dua. Yang pertama niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya, mengikuti tuntunan dan tata cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah kurban Nabi sudah memberikan tuntunan. Karena kurban itu ibadah, dan ibadah wajib dibangun di atas ikhlas dan mutaba'ah, ya. Maka siapa yang menyembelih kurbannya sebelum pelaksanaan salat hari raya tidak dianggap sebagai ibadah kurban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Bara bin Azib,
Ya, ini ada kisah yang dilakukan oleh sebagian sahabat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Bara bin Azib, faqala Abu Burdah bin Niyar, khal Al-Bara bin Azib. Maka ada seorang laki-laki, ada seorang sahabat yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengabarkan, ya, siapa yang menyembelih kurbannya sebelum salat maka tidak ada ibadah kurban bagi dirinya. Maka berkata sahabat yang bernama Abu Burdah bin Niyar, dan beliau adalah pamannya Bara bin Azib, rawi hadis, ya, sang perawi hadis. Abu Burdah mengatakan, ya Rasulullah, inni nasaktu syati qabla salat wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa syurbin wa ahbabtu an takuna syati awal ma yudhbah fi baiti fadhabahtu syati wa taghaddaitu qabla an atiya salah. Ya Rasulullah, ya bagaimana, ya, saya sudah terlanjur menyembelih kurban saya sebelum salat, ya, karena saya beranggapan boleh, ya, karena hari ini hari makan dan minum. Ini hari Idul Adha, hari makan dan minum, ya. Maka saya, ya Rasulullah, sudah terlanjur menyembelih hewan kurban saya sebelum salat Id, ya, karena saya mengetahui hari ini adalah hari makan dan minum, dan saya menginginkan agar hewan kurban tersebut, ya, menjadi hewan pertama yang disembelih di keluarga kami. Maka saya sembelih kambing tersebut, ya Rasulullah, dan aku sarapan, ya, dari hasil sembelihan yang dimasak di rumah. Ya, ini artinya Abu Burdah di sini, ya, beliau menyembelihnya sebelum salat, ya, sehingga sempat sarapan dengan menggunakan daging dari hewan kurbannya. Ya, mungkin malam dia sembelih, ya, kemudian pagi dimasak, sebelum salat sarapan pakai daging sembelihan tersebut. Ya, karena dia merasa ini tidak ada masalah. Ternyata dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Abu Burdah, kata Nabi yang mulia, syatuka syatu lahmin. Kalau begitu kambingmu, ya, hanya kambing daging biasa yang disembelih untuk dimakan, ya, bukan kambing kurban, ya, bukan kambing kurban, hanya kambing sembelihan biasa, ya, karena waktunya nggak tepat, ya. Sebagaimana orang sholat sebelum masuk waktu sholat, sholatnya sah apa tidak? Tidak sah. Atau orang niat puasa Ramadan sebelum masuk bulan Ramadan, puasanya sah apa tidak? Tidak sah. Demikian pula kurban, ya, karena kurban itu ada awal waktunya dan ada akhir waktunya. Maka ibadah-ibadah yang di sana telah ditetapkan waktunya oleh syariat, ya, awal waktu dan akhir waktunya, maka tidak boleh dikerjakan sebelum masuk waktunya dan tidak boleh dikerjakan setelah keluar waktunya. Ya, ini kaidah di dalam masalah ibadah al-muaqqatah. Ibadah-ibadah yang telah ditetapkan waktunya oleh syariat, ada batas awal dan ada batas akhirnya, ya, maka tidak boleh dikerjakan sebelum masuk waktunya, tidak boleh dikerjakan setelah keluar dari waktunya, kecuali ada uzur yang dibenarkan oleh syariat. Seperti salat 5 waktu, ada awal waktunya, ada akhir waktunya. Seperti puasa Ramadan, ada awal waktunya, ada akhir waktunya. Demikian pula dalam masalah menyembelih hewan kurban, ada awal waktunya dan ada akhir waktunya. Awal waktunya kapan? Setelah salat Id, Idul Adha. Kapan akhir waktunya? Tanggal 13 Dzulhijjah, sebelum terbenam matahari. yakni hari terakhir di hari tasyrik, di tanggal 13 Dzulhijjah sebelum matahari terbenam. Ini batas akhir penyembelihan hewan kurban, ya.
Maka Abu Burdah kembali berkata, "Ya Rasulullah, fa inna indana anaqan." Ya Rasulullah, ya kita di rumah masih punya anak kambing. Ya, ada anak kambing yang kecil ya Rasulullah, ya, yang belum genap setahun umurnya. Ya, itu namanya anak. Ini anak kambing yang usianya belum genap setahun. Wa hiya ahabbu ilayya min syataini. Tapi ya Rasulullah, anak kambing ini lebih berharga bagi saya daripada 2 ekor kambing. Ya. Kalau seandainya ditawar dengan 2 ekor kambing, saya nggak akan lepas anak kambing ini. Ya. Jadi memiliki nilai, ya, nilai yang cukup tinggi ya Rasulullah. Afa tajzi anni, kalau seandainya sekarang aku memotong anak kambing ini, ya, untuk aku kurbankan, apakah cukup bagiku ya Rasulullah sebagai kurban? Ya. Karena beliau faham bahwasanya umur minimal kambing untuk dikurbankan berapa? Genap 1 tahun. Ya, genap 1 tahun. Ya, namun qadarullah, yakni Abu Burdah tidak ada di rumahnya kecuali seekor anak kambing. Ya, kambing yang sudah genap setahun lebih sudah dia potong sebelumnya. Ya, tapi dia ingin berkurban, ingin dia ganti. Ya, dengan anak kambing ada di rumahnya tersebut. Maka dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau seandainya saya potong anak kambing yang saya miliki, apakah cukup sebagai, ya, kurban bagi saya?" Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am. Walan tajziya an ahadin ba'dak." Iya, bagi kamu cukup, tapi bagi selain kamu maka tidak cukup. Ya, Nabi memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Ya, karena Abu Burdah sudah berusaha berkurban, qadarullah enggak tepat. Ya, kurban pertama yang dia potong enggak tepat. Dia potong sebelum waktunya. Dan dia ingin mengganti, ya, tapi yang dia punya hanya, ya, seekor anak kambing. Maka Nabi memberikan keringanan, memberikan rukhsah, ya. Boleh bagimu memotong anak kambing tersebut, tapi tidak mencukupi, ya, siapapun setelah engkau. Nah, kita ambil faidah dari hadis yang kedua, dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu wa arda. Faidah yang pertama, ya, hadis ini menguatkan hadis yang sebelumnya, bahwasanya di antara sunnah salat hari raya adalah mendahulukan salat sebelum khutbah. Ya. Sebagaimana riwayat Al-Bara bin Azib bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ya, di momentum salat Idul Adha setelah selesai mengerjakan salat. Nah, wallahu alam. Faidah yang kedua, di antara faidah dari hadis Al-Bara bin Azib, hadis ini menjelaskan, ya, awal waktu menyembelih hewan kurban. Ya, awal waktu menyembelih hewan kurban. Bahwasanya hewan kurban disembelih, ya, setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Ya, maka siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum dilaksanakan salat Idul Adha, maka tidak dianggap sebagai ibadah kurban. Yang dia potong hanyalah daging biasa yang dia masak sehari-hari di rumahnya, dan tidak bernilai ibadah kurban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allahu a'lam. Kemudian di antara pelajaran juga dari hadis yang mulia ini, bahwasannya hari Id, hari raya, adalah hari
kelapangan bagi orang-orang beriman. Ya. Hari makan dan minum. Ya. Hari makan dan minum. Yaumu aklin wa syurbin. Ya, maka disunahkan bagi seorang kepala rumah tangga ya ketika datang momentum hari raya memberikan kelapangan untuk anggota keluarganya. Ya, masak yang enak, ya, beli makanan yang enak dimakan bersama-sama, itu sunnah. Ya, jangan bakhil. Ya, sudah datang momentum hari raya masih disuruh puasa. Ya, masih disuruh zuhud. Ya, udah. Ya, kita zuhud mah, nggak usah ikut yang lain. Ya, yang lain biar makan enak-enak. Ya, kita udah makan apa? Oncom sama tempe saja. Nah, ini menyelisihi sunnah. Ya. Sunnahnya momentum hari raya itu memberikan kelapangan untuk istri antum, ya, untuk anak-anak antum diberikan kelapangan. Ya, dari sisi makanan minuman dikasih yang enak-enak. Ya. Karena hari raya adalah yaumu aklin wa syurbin. Hari yakni makan dan minum. Maka dari sini kita ambil faedah berikutnya bahwasannya haram hukumnya seorang muslim berpuasa di hari raya. Ini hukumnya haram. Ya. Baik di tanggal 1 Syawal ataupun di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, haram, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim ataupun muslimah untuk berpuasa di hari raya. Kenapa? Karena hari raya adalah yaumu aklin wa syurbin. Ya, hari makan dan minum, hari kelapangan. Ya. Maka boleh, ya, selama tidak melampaui batasan, ya, tidak berlebihan, tidak sampai israf, gak sampai tabdzir, banyak yang kebuang, maka nggak ada masalah kita memberikan keluasan. Bahkan ini sunnah. Ya, di antara sunnah yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan kelapangan kepada keluarga di hari raya. Ya. Maka tidak boleh bagi seorang muslim dan muslimah untuk, ya, berpuasa di hari raya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian di antara faidah juga para jamaah yang Allah muliakan, yang bisa kita ambil dari hadis Al-Bara bin Azib. Hadis ini menunjukkan, ya, bahwasannya binatang kurban itu ada ketetapan umurnya di dalam syariat. Ya, ada ketetapan umurnya di dalam syariat. Maka ketika kita ingin berkurban, pastikan umur hewan kurban yang kita kurbankan memenuhi standar, ya, yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya, kalau kita ingin kurban kambing, ya, maka minimal umurnya adalah 1 tahun. Sudah genap 1 tahun, ya, dan masuk tahun yang kedua. Ya. Kalau kita ingin kurban sapi, ya, maka usia minimalnya adalah genap 2 tahun. Masuk tahun yang ketiga. Kalau antum ingin kurban unta, barangkali mau ya cari unta di sini, maka umur minimalnya adalah genap usia 5 tahun. Ya, masuk tahun yang ke-6. Ini standar usia hewan kurban yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya, maka penjual hewan kurban harus amanah. Ya, jangan sampai asal laku, ya, karena lagi kebanjiran orderan, akhirnya kambing yang nggak masuk, ya, umur kurban dijual dan diklaim sudah masuk umur, maka dia berdosa. Ya, dia berdosa. Maka harus paham, ya,
seorang muslim yang membeli kurban atau seorang muslim yang dia berjualan hewan kurban harus faham fikih semacam ini. Jangan asal cari apa? Cari fulus. Yang penting dapat duit, tidak, harus amanah. Ya, harus amanah, harus tahu usia hewan kurban, ya. Sudah berapa tahun hewan kurban tersebut? Jangan sampai dia jualan hewan kurban, baik kambing ataupun sapi ataupun unta, ya, yang tidak mencukupi umur untuk dikurbankan. Kalau untuk bikin sate biasa nggak ada masalah, mau di bawah 5 bulan, di bawah 3 bulan, yang nggak ada masalah. Tapi kalau untuk kurban ada apa? Ketetapan minimal umurnya, yang harus ikut ketetapan syariat. Ya, wallahu a'lam. Kemudian hadis yang ketiga, jamaah yang Allah muliakan, di antara hadis yang penulis bawakan adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang mulia Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri." Nabi sallallahu alaihi wasallam salat hari raya Idul Adha, yauman nahr, yakni Idul Adha. Ya, hari menyembelih. Maksudnya Idul Adha. Di tanggal 10 Dzulhijjah. Thumma khataba. Selesai salat baru Nabi khutbah. Ini menguatkan dua hadis yang sebelumnya. Ya, bahwasanya di antara sunnah di dalam salat 2 hari raya adalah mendahulukan salat kemudian baru berkhutbah setelah salat. Ya, menguatkan hadis Abdullah bin Umar dan Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhuma. Thumma dzabaha. Selesai Nabi salat, selesai Nabi khutbah, rampung dari salat Id, ya, kemudian baru Nabi menyembelih, ya, baru memotong hewan kurban beliau. Maka ini urutan jamaah, ya, yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan oleh seorang muslim, ya, terkait dengan momentum hari raya Idul Adha. Di pagi hari, ya, salat Id dulu, kemudian khutbah, kemudian baru menyembelih hewan kurban. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla an yusalliya falyadhbah ukhra makanaha wa man lam yadhbah falyadhbah bismillah." Kata Nabi yang mulia, siapa yang telah menyembelih hewan kurban sebelum pelaksanaan salat Id, maka ganti dengan menyembelih hewan yang lain. Ya. Karena yang dia sembelih sebelum salat Id itu tidak sah sebagai kurban. Ya. Maka diganti dengan hewan yang lain. Karena waktu penyembelihan hewan kurban itu diawali setelah selesai salat Id. Maka siapa yang menyembelih sebelum salat, ya, hanya sebatas sembelihan biasa, tidak terhitung sebagai kurban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau seseorang masih punya, ya, untuk berkurban lagi, kurban, ya, setelah salat Id. Wa man lam yadhbah falyadhbah bismillah, dan siapa yang belum menyembelih maka sembelihlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadis ini menguatkan dua hadis yang sebelumnya, ya, di antara sunnah yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang momentum hari raya Idul Adha. Salat Id, kemudian khutbah, kemudian baru menyembelih hewan kurban. Ya. Kita ambil faidah jamaah yang Allah muliakan dari hadis Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhuma. Ya. Selain dari apa yang telah kita ambil
dari dua hadis yang sebelumnya, ya. Di antara faedah yang bisa kita ambil juga, hadis ini menunjukkan, ya, bahwasanya di antara sunnah ketika seseorang terlanjur, ya, menyembelih hewan kurban sebelum masuk waktunya, maka sunnahnya dia ganti, ya, dia sembelih lagi kalau memang masih ada rezeki. Kalau tidak ada, ya mudah-mudahan Allah maafkan kesalahannya. Tapi kalau kita masih ada rezeki, ternyata kita salah waktunya, kita menyembelih sebelum masuk waktu penyembelihan, maka sunnahnya adalah menyembelih hewan yang lain sebagai ganti dari apa yang telah kita sembelih ya sebelumnya, ya. Allahu a'lam. Hadis ini juga dijadikan hujjah oleh para ulama, ya, bahwasannya seseorang, ya, yang mengerjakan ibadah yang telah ditetapkan waktunya, dia kerjakan sebelum masuk waktunya, maka tidak mencukupi bagi dirinya ibadah tersebut. Ya, seseorang yang dia mengerjakan satu peribadatan yang syariat telah menetapkan batasan waktunya, ada batas awalnya, ada batas akhirnya, kemudian dia kerjakan ibadah tersebut di luar batasan waktu yang telah ada, maka yang dia lakukan tidak sah, ya, yang dia lakukan tidak sah, ya. Kalau seandainya yang dia lakukan ibadah wajib, maka harus diulang, ya, ketika sudah masuk waktunya, ya. Kalau yang dia kerjakan ibadah sunnah, ya maka disunahkan, dianjurkan untuk diulang ketika sudah masuk waktunya, ya. Wallahu a'lam. Ini diantara faedah dari hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat, Al-Imam membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Id. Kata Jabir bin Abdullah, aku pernah menyaksikan secara langsung, ya, pelaksanaan salat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ikut, ya, menyaksikan salat Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabada'a bis salati qabla al khutbah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali salat Id dengan salat sebelum berkhutbah, ya, mengawali dengan salat sebelum khutbah, bila adzanin wala iqamatin, dengan tanpa dikumandangkan adzan ataupun iqamah dalam pelaksanaan salat Id tersebut, ya. Tidak ada kumandang adzan dan tidak ada kumandang iqamah untuk salat hari raya. Tsumma qama mutawakki'an ala Bilalin. Kemudian selesai salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, ya, dan Nabi berdiri, ya, sambil memegang Bilal, bersandar kepada Bilal, bertumpu kepada sahabat Bilal bin Rabah. Ya, di antara sebabnya kata para ulama, karena pada saat itu, ya, Nabi sudah, ya, ini cukup berat badan beliau, maka beliau butuh tumpuan, maka beliau bersandar kepada sahabat Bilal bin Rabah ketika khutbah, ya. Fa amara bi taqwallahi wa hatha ala ta'atihi wa wa'adha an-nasa wa dzakkarahum. Kemudian Nabi berkhutbah, ya, selesai salat, kemudian Nabi berdiri, kemudian Nabi berkhutbah,
Nabi perintahkan kaum muslimin dan kaum muslimat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberikan motivasi kepada orang-orang beriman untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adhan nas, Nabi memberikan nasihat, memberikan wejangan, wa dzakkarahum, dan Nabi mengingatkan orang-orang beriman tentang kehidupan akhirat, ya, diberikan peringatan. Thumma madha hatta atan nisaa fa wa'adhahunna. Kemudian, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beranjak ke yakni tempat kaum wanita, ya, untuk memberikan nasihat khusus kepada mereka. Ya, setelah berkhutbah secara umum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati kaum muslimat, memberikan khutbah secara khusus untuk kaum muslimat, untuk wanita. Wa dzakkarahunna, dan Nabi memberikan peringatan kepada mereka. Di antara ilahnya, kata para ulama, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah secara khusus kepada kaum wanita? Ya, karena besar kemungkinan pada saat itu, ya, yakni mereka tidak maksimal mendengar, ya, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena jarak yang cukup jauh, ya, karena jarak yang cukup jauh dari Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Nabi ingin memastikan nasihat beliau sampai kepada kaum wanita, maka Nabi maju mendekati, ya, tempat musalla kaum wanita, dan Nabi memberikan nasihat khusus untuk mereka. Di antara isi, ya, khutbah atau nasihat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabiyat pada saat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna." Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian, ya, berbanyaklah sedekah oleh kalian. Fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam, sesungguhnya kalian, ya, adalah mayoritas bahan bakarnya api neraka. Kaum wanita, ya, adalah penghuni api neraka yang paling banyak. Nabi ingatkan mereka, ya, sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Nabi kepada orang-orang beriman, agar mereka tidak termasuk ke dalam, ya, wanita-wanita yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi perintahkan mereka sedekah, ya, perbanyak oleh kalian sedekah wahai kaum wanita, sesungguhnya aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mayoritas penghuni api neraka dari kalangan wanita. Faqamat imra'atun min sitatin nisa sa'faul khaddain, maka bangkitlah, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan nasihat untuk bersedekah, mengingatkan bahwasanya kaum wanita adalah penghuni neraka yang paling banyak, maka berdiri salah seorang wanita di tengah saf, di tengah barisan, ya, dengan mengatakan, "Lima ya Rasulullah." Apa sebabnya ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Yani kaum wanita menjadi penghuni api neraka yang paling banyak. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li'anna kunna tukthirna syakata wa takfurna al-ashir." Karena kebanyakan kalian kaum wanita itu kebanyakan mengeluh, ya, banyak ngeluhnya, kurang syukurnya, dan kalian seringkali kufur terhadap kebaikan suami-suami kalian, ya, kurang terima kasihnya kepada suami-suami kalian. Ini sebabnya kenapa kaum wanita itu kebanyakan menjadi penghuni api neraka Allah Subhanahu wa taala, ya, kurang sabarnya, banyak ngeluhnya, ya. Ketika ngeluh kadang-kadang dicurhatkan sama orang lain aib suaminya, ya, sudah mengeluh dia tambah ghibah lagi, ya, maka ini semakin berat dosanya, ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan kalian banyak kufur
terhadap kebaikan suami, ya, kurang berterima kasih kepada suami. Kata sahabat Jabir bin Abdullah, faja'alna yatasaddaqna min huliyihinna yulqina fi thawbi Bilalin min aqratihinna wa khawatimihinna. Lihat bagaimana, ya, mentalnya para sahabiat, wanita-wanita mukminat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memotivasi mereka untuk bersedekah, nggak butuh waktu lama, ya. Kata Jabir bin Abdullah, ya, mereka langsung bersedekah dengan perhiasan-perhiasan yang mereka miliki, ya. Yang pakai anting dia sedekahkan antingnya, yang pakai cincin dia sedekahkan cincinnya, ya, demi memerdekakan diri mereka dari siksa api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan mental para sahabat, ya, sami'na wa ata'na. Apa yang Nabi perintahkan maka mereka jalankan, ya, semaksimal yang bisa mereka usahakan. Kita ambil pelajaran jamaah yang Allah muliakan dari hadis yang keempat yang penulis bawakan. Faidah yang pertama, hadis ini menguatkan 3 hadis yang sebelumnya, ya, tentang pelaksanaan salat Id, bahwasanya salat hari raya, ya, itu dilakukan salat dulu baru kemudian khutbah, ya, baru kemudian khutbah. Faidah yang kedua dari hadis Jabir bin Abdullah, hadis di atas menunjukkan bahwasannya di dalam salat Id tidak ada syariat azan ataupun iqamah. Tidak disyariatkan, ya, dikumandangkan azan sebelum salat Id, tidak pula disyariatkan dikumandangkan iqamah ketika hendak mengerjakan salat Id, ya. Maka tidak boleh, ya, kita menambahkan sesuatu di dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka sekali lagi dalam masalah, ya, ibadah, orang-orang beriman wajib mengusahakan 2 perkara dalam setiap amal ibadahnya. Yang pertama adalah meluruskan niat dalam beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah, ya, meneladani dan mencontoh tata cara ibadah yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allahu a'lam. Di antara faidah dari hadis Jabir bin Abdullah, boleh bagi seorang khatib untuk bertumpu, ya, pada sesuatu ketika memang ada hajat untuk bertumpu, ya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau berkhutbah pada hari itu, Nabi bersandar pada Bilal, bertumpu pada Bilal, ya. Maka ketika ada hajat, ya, seperti mungkin, ya, seorang khatib yang sudah lanjut usia, ya, berat baginya untuk berdiri, ya, cukup lama, maka dia bertumpu pada tongkat, ya, atau benda yang lain yang bisa meringankan beban dia ketika berdiri, maka diperbolehkan, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faidah yang ketiga dari hadis Jabir bin Abdullah adalah disyariatkan, ya, untuk memerintahkan kaum muslimin di dalam khutbah, ya, memerintahkan kaum muslimin agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memotivasi orang-orang beriman untuk beramal saleh, ya, memberikan anjuran, memberikan nasihat, mengingatkan dari, ya, azab api neraka, memberikan motivasi untuk beramal kebaikan, memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara
hal yang hendaknya ada di dalam khutbah seseorang. Ya. Maka jangan sampai ya ketika khutbah yang dibahas masalah politik, ya, akhirnya jamaah bubar. Ya. Atau ketika khutbah yang dibahas ghibah, yang menggibahi seseorang, ya. Ketika kita berkhutbah maka sampaikan sesuatu yang bermaslahat bagi umat. Ya. Ingatkan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya berikan motivasi agar mereka beramal saleh dan ingatkan dari pintu-pintu keburukan. Ingatkan dari kerasnya siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara faedah juga yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, ya, sebagian ulama mengambil istinbat bahwasannya disunahkan bagi seorang khatib ketika berkhutbah untuk memberikan pesan khusus kepada kaum wanita. Ya, diingatkan kepada wanita-wanita muslimat agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara faedah juga yang bisa kita ambil dari hadis Jabir bin Abdullah, ya, adalah perintah, ya, untuk tidak banyak mengeluh dan perintah untuk mensyukuri kebaikan pasangan kita. Ya, tidak banyak mengeluh dan senantiasa yakni bersyukur atas kebaikan pasangan kita. Ya, seorang istri berterima kasih ya atas jasa-jasa suaminya, atas kebaikan-kebaikan suaminya, atas nafkah yang diberikan oleh suami, maka syukuri. Ya. Demikian pula seorang suami jangan sampai kufur nikmat. Ya. Jangan kita anggap hadis ini hanya terkait dengan kaum wanita yang wajib mensyukuri nikmat suaminya atau kebaikan suaminya. Demikian pula berlaku yang sebaliknya. Sebagaimana para istri mereka diwajibkan untuk ya mensyukuri kebaikan suami, tidak mengkufuri kebaikan suami. Demikian pula para suami jangan sampai kufur nikmat ya terhadap kebaikan istri-istri mereka. Maka ya rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang dibangun di atas tafahum, ya saling memahami satu sama lain, saling mendahulukan ya hak pihak lain, menjalankan tanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya. Ketika masing-masing pihak berupaya untuk menjalankan tanggung jawabnya, menunaikan hak pasangannya, bi'idznillah azza wajal, ya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya. Tapi kalau seandainya masing-masing pihak yang dituntut hanya haknya, ya, sedangkan dia lupa menjalankan tanggung jawabnya, nggak akan ketemu. Ya. Tidak akan ya harmonis rumah tangga itu. Maka harus ada saling memahami satu sama lain. Ya. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan sedikit, ya wajar. Karena kita punya istri manusia biasa. Ya, yang enggak lepas dari kesalahan. Demikian pula suami. Ya, kalau ada kesalahan dimaafkan. Ya, karena suami manusia biasa bukan malaikat. Ya, yang mungkin sering berbuat kesalahan. Wallahu alam. Hadis yang terakhir, yang kelima, yang penulis bawakan di bab salatul idain adalah hadis Ummu Atiyah Nusaybah Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, amarana ta'ni Nabiy sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil idaini al-awatiq wa dhawatil khudur wa amara al-huyyad an ya'tazilna musallal muslimin. Kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ya untuk mengeluarkan anak-anak gadis kami
Ya, al-awatiq artinya kata para ulama adalah wanita ya atau seorang pemudi. Ya, wanita yang masih muda di awal-awal baligh ya dikeluarkan. Demikian pula wanita-wanita yang biasa dipingit di dalam rumah. Ketika datang momentum salat Id maka diperintahkan keluar. Bahkan yang sedang haid ya diperintahkan untuk keluar, gak ada masalah. Ya, mendatangi yakni salat Id. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita-wanita yang sedang haid untuk ya memisahkan diri mereka dari yang tidak haid. Dipisahkan. Ketika mendatangi musalla ya kaum muslimin maka boleh. Ya, tapi dipisahkan dari yang tidak haid. Wa fi lafdhin dalam lafaz yang lain disebutkan kunna nu'mar an nakhruja yaumal Id. Dahulu kami wanita-wanita muslimat diperintahkan oleh Nabi untuk keluar ketika momentum hari raya. Hatta nukhrijal bikra min khidriha, ya sampai kita mengeluarkan anak-anak gadis yang dipingit di dalam rumahnya. Wa hatta nukhrijal huyyad, dan hatta wanita-wanita yang haid pun diperintahkan dikeluarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fayukabbirna bi takbirihim wa yad'una bi du'aihim. Maka ya para wanita-wanita itu mereka bertakbir, memperbanyak takbir ya sebagaimana kaum muslimin yang lain bertakbir, dan mereka pun ya menghadiri doa yang dipanjatkan ketika salat Id. Yarjuna barakata dzalikal yaumi wa tuhratahu. Karena mereka semua berharap ya keberkahan pada hari itu. Maka ini ya sunnah yang lain di antara sunnah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam momentum hari raya ya, maka disunnahkan semua kaum muslimin keluar ya, dan sebisa mungkin kalau ada musalla di tanah lapang untuk menampakkan syiar Islam ya, karena Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau salat Id maka Nabi salat Id di musalla di tanah lapang ya. Maka ini diantara sunnah ya, kalau seandainya memungkinkan ada tanah lapang yang bisa digunakan untuk salat, maka salatnya di tempat yang terbuka ya, kecuali dalam kondisi hujan maka di masjid tidak ada masalah ya. Tapi selagi cuaca normal dan ada tanah lapang yang bisa difungsikan sebagai musalla ya, maka hukum asalnya salat di tanah lapang itu yang terbaik. Itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua kaum muslimin berbondong-bondong keluar menghadiri ya salat Id. Hatta wanita-wanita yang haid ya, mereka ikut bertakbir ya ketika doa, mereka mengaminkan doa tersebut. Hanya saja wanita-wanita haid dipisah dari yang tidak haid. Kenapa? Karena wanita-wanita haid tidak salat ya, ketika yang lain salat, yang haid tidak salat. Maka agar tidak memutus shaf kaum muslimin, maka dia disendirikan ya. Tapi boleh ya wanita haid itu keluar ke tempat salat, boleh ketika hari raya ya. Hanya saja mereka ketika haid ya nggak boleh salat ya, karena keluarnya darah haid itu salah satu penghalang ya untuk mengerjakan salat bagi seorang wanita. Wallahu alam. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi sampai menjelang siang hari ini, jamaah yang Allah muliakan.